RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RCL, ketemu lagi barengan kami Lianorin dan juga kru RCL yang bertugas pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih selalu memberikan apresiasi juga terhadap kami, terhadap tayangan-tayangan kami juga. Jangan lupa untuk subscribe juga, like, share, komen, dan juga terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi selalu menonton berita-berita yang ada di Kami TV maupun LPPA Cita Lestari. Dan seperti biasa kita juga akan keliling Sukabumi lagi, dan sekarang ada sedikit berbeda karena kunjungan kita adalah ke pasar. Kenapa pasar? Karena pasar merupakan salah satu sentral yang paling penting juga, terutama bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak maupun para pengelola juga. Dan di sini semua kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tuh ada di sini jadi sumbernya. Dan sebelah Narin juga sudah ada Bapak Kepala Pasar, pengelola pasar dari pasar yang paling ujung sebelah sini ya, Pasar Cicurug. Dan sudah ada Bapak Sulaiman sendiri selaku Ketua Pasar atau Kepala Pasar di Pasar Cicurug ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak. Mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya, apalagi pengelolaan pasar yang memang di Kabupaten Sukabumi ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pengelolaan pasar dan program pasar. Betul. Pak, mungkin juga masyarakat dan juga seluruh pemirsa yang ada di Sukabumi ataupun juga yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka tidak tahu sebenarnya di pasar itu ada pengelolaannya juga. Jadi pasar itu bukan hanya seorang para pedagang aja ya Pak ya. Betul. Jadi di pasar itu ada pengelola dan program-programnya sendiri, sehingga kenapa pasar itu tertata dengan tertib, aman dan rapi. Betul. Pak, boleh dijelaskan ke masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya Pak terkait dengan pasar itu sendiri Pak. Sebenarnya di pasar itu pengelolaannya seperti apa dan juga ada program prioritas apa saja sih yang dikelola oleh pasar untuk warga pasar itu sendiri. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam mubarakah. Insya Allah, amin. Insya Allah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan dan menghadiri kegiatan hari ini di Pasar Cicurug. Ada kunjungan dari Kabupaten Sukabumi berkunjung ke pasar. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tetap harus bersemangat dan selalu mengucapkan syukur alhamdulillah yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya hanya Allah lah yang memberikan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengenai sekilas info tentang pasar, intinya pasar adalah milik masyarakat, milik kita semua. Mari kita bersama-sama, namanya pasar, kita berbelanja ke pasar. Karena di pasar adalah tempat transaksi jual beli. Dan juga pasar, di mana pasar itu ada beberapa pengelola. Selain pengelola pasar, sebagai pimpinan dalam mengelola pasar secara baik dan benar, pertama kami pun ada pihak-pihak pengelola lainnya, dibantu dengan pihak lainnya. Pertama adalah pengelola keamanan pasar untuk mengamankan di pasar selama 24 jam. Dan selanjutnya adalah pengelola kebersihan. Pengelola kebersihan adalah melaksanakan kebersihan di wilayah pasar, di kios-kios, karena pedagang ya dibersihkan dari kios-kios itu, terus lingkar pasar setiap hari pelaksanaan kegiatan kebersihan yang dilakukan oleh pengelola kebersihan. Selanjutnya adalah pengelola MCK, di mana harus ada MCK karena orang pasti pengen ke air. Betul. Jadi di pasar ini kita siapkan MCK. Pasar seluas ini, Pasar Cicurug ada 10 MCK. Ada 10 ya? Berarti ini luar biasa sekali ya Pak ya, sampai kebersihannya juga diperhatikan. Iya, kebersihannya. Terus listrik juga, pengelola listrik. Jadi ada pengelolaan dari listrik dari PLN, ME-nya ada, kita punya juga untuk pelaksanaan kegiatan penerangan di wilayah pasar. Untuk selanjutnya juga ada pengelola perparkiran, ya kan? Jadi untuk penataan perparkiran supaya tertib dan aman, nyaman di Pasar Cicurug. Selain pengunjung, juga kita semua harus melaksanakan keamanan dan kenyamanan di wilayah Pasar Cicurug. Nah itu sekilas tentang pengelolaan. Alhamdulillah sesuai dengan arahan pimpinan dari Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi
bahwa pasar harus bersih, Oke. harus tertib, dan harus aman. Itu perintah daripada pimpinan Pak Bupati kita, menganjurkan tetap pasar harus bersih. Maka kita setiap hari melaksanakan kebersihan. Dan setiap hari Jumat diadakan Jumat bersih. Nah, karena silakan ke Jumat bersih, seluruh komponen masyarakat bersama pengelola bersama-sama melaksanakan kebersihan pasar. Selanjutnya, untuk sebulan sekali dalam pelaksanaan kebersihan kita namanya ngepel pasar. Ada ngepel. Iya, ada ngepel. Jadi pasar diempel Iya, gitu, Pak? diempel. Jadi seperti sekarang ini lingkar pasar. Oke. Ya, jadi supaya jalan ini bersih lah, Bersih gitu ya. kan. Jadi tidak terlihat, kan kata orang pasar mah kumuh, Iya, tapi becek. becek, Tapi gitu ya. alhamdulillah pasar Cicurug mah Bersih rapi, ya. bersih, dan indah gitu, insya Allah. Betul. Dan pada saat kita kesini juga kelihatan banget Pak, tidak ada sampah gitu. Sampah Iya. tuh adanya di tempat sampahnya. Iya. Dan bersih banget, nggak ada becek-becek kan. Alhamdulillah gitu. Dan kami selaku pengelola, perintah pimpinan Pak Kadis kepada pengelola harus memiliki BPJS. Sekarang kan penting sekali. Dan kepada masyarakat juga kepada pengelola kita harus memperhatikan. Oke. Sejauh ini apabila ada yang sakit dengan BPJS kesehatan, mereka gratis berobat ke rumah sakit. Kemarin contoh punya BPJS ketenagakerjaan, ada yang terjadi kecelakaan, alhamdulillah ditangani oleh Medicare gratis. Oke. Kalau tidak punya BPJS ketenagakerjaan, itu bisa menghabiskan uang itu 50 juta. Oh iya betul. Tapi alhamdulillah dengan program BPJS ketenagakerjaan, pengelolaan ini alhamdulillah ada yang kena bencana kemarin, musibah kecelakaan di motornya ditangani dengan gratis. Oke. Makanya kami perintah pimpinan, perintah Pak Bupati, perintah Pak Kadis, Pak Bupati di Pasar, pengelola pasar harus memiliki BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Begitu juga unit pasar sama pegawainya kan, ada pegawai ASN, ada non ASN, ada THL, semua alhamdulillah ada BPJS-nya untuk keamanan untuk para pengelola. Adapun untuk kesehatan para pedagang pasar, di Pasar Cicurug ini ada yang namanya JIS Pasar. Ada JIS Pasar ya, JIS Pak? Pasar. Apa itu JIS Pasar, JIS Pak? Pasar ini adalah Zakat Infak Sodako. Oke. Pengelolaannya adalah untuk kegiatan hari-hari besar Islam. Ya. Terus untuk kegiatan adalah kesehatan. Bagi masyarakat pedagang yang sakit, dia bisa berobat gratis. Oh, ya kan? jadi pakai Beberapa dokter, dengan iya. ada JIS ini para pedagang juga berobatnya gratis Berobat ya? gratis Oh, luar ke biasa, dokter Pak. Indra, ke dokter Victor, ke dokter Bang yang ada di wilayah Kecamatan Cicurug. Diberikan ada kartu sehat. Kartu sehat ya, spesial ya. Gitu. Juga selain untuk para pedagang JIS Pasar juga alhamdulillah, ya kan? Karena di sini ada di depan pasar ada pesantren Anizomia. Nah, untuk kesehatannya pun kita bantu untuk para santrinya di sana. Berarti ada bantuan juga dari pasar Ada ini ya. bantuan pasar Bantuan untuk yang sakit. untuk yang sakit di Iya. pesantren Di pesantren Anizomia. Anizom. Oh, ini luar Iya. biasa, Pak. Berarti ini program yang memang spesial langsung dari Pasar Cicurug ya, Iya. Pak ya. Ada program JIS Ya, dan ada JIS-nya. Infak Sodako. Sodakoh. Nah, itu dari program namanya program kemanusiaan. Program juga seperti tadi santunan yatim dilaksanakan setiap Maulid Nabi, Janda Zompo di bulan Isra Mi'raj, di bulan Ramadan untuk para imam-imam masjid yang ada di wilayah Pasar Cicurug. Berarti memang ini kegiatan bantuan dan keagamaan setiap hari besar juga dilaksanakan oleh dilaksanakan di Cicurug, ya? Pasar Cicurug. Oke. Gitu, Pak. Kalau ini ada zakat infak sedekah. Nah, kalau apa namanya hal-hal lain seperti di sini tuh ternyata selain pedagang, kalau ada istri yang melahirkan juga dapat bantuan ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi kalau ada istri melahirkan pedagang itu, ya kita nengok ke sana, ada lah bantuan. Ini sih Ya. keren banget ya. Iya, ada bantuan. Oke, gitu. jadi ini sebenarnya patut dicontoh juga ya Pak. Ini menjadi percontohan juga bagi pasar-pasar yang lain, bagi para pengelola pasar. Mudah-mudahan dari JIS yang dikembangkan oleh program Pasar Cicurug ini bisa memberikan referensi juga Pak bagi pasar-pasar yang lain untuk melaksanakan hal serupa, karena pedagang akan semakin betah juga ketika pengelolanya memperhatikan para pedagang ini lebih maksimal ya Pak. Oke, Pak, ini targetnya sendiri Pak ke depan seperti apa Pak? Tergang pasar-pasar yang ada di terutama Pasar Cicurug ya, dan para pedagang seperti apa Pak? Baik. Target ke depan keinginan saya sesuai dengan memang rencana program pemerintah yang luar biasa bagus, baik, ya kan? Pertama, kalau pasar itu dikelola dengan bersih, insya Allah. Jadi target pasar itu adalah
posisi pasar itu nyaman, aman, ya Bu. Makanya pengunjung pasar akan banyak berbelanja ke pasar. Oke. Ya kan, terutama ya pasar Curug, terutama ya kalau pasarnya di mana-mana menjaga kebersihan, insya Allah akan banyak dengan pengunjung. Target kami adalah pasar ini menjadi sasaran pengunjung untuk belanja ke pasar supaya pasar tetap rame. Biarpun kondisi sekarang digitalisasi dengan adanya Online ya Pak? online, Oke. tapi tetap kalau dengannya pelayanan pasarnya baik terhadap pengunjung pasar kepada masyarakat, insya Allah pasar akan ramai. Itu target kami, makanya melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, dan keamanan terus. Oke, dan ini terlihat banget sih Pak dari segi kebersihan, keamanan juga, dan tertata rapi juga pasar Cicurug sekarang yang setelah dikelola oleh Pak Sulaiman sendiri ini luar biasa ya. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi referensi dan rujukan juga bagi pasar-pasar yang lainnya, karena kenyamanan yang berbelanja juga tergantung dari pasar itu sendiri. Pak, terakhir nih Pak, harapan ke depan Bapak terutama untuk pemerintah daerah terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sukabumi seperti apa Pak? Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, karena pasar ini merupakan juga pasar aset pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kami memohon selaku pengelola pasar gitu, agar selalu memperhatikan tentang perawatan pasar. Ya Pak, perawatannya kan tidak terlepas daripada anggaran. Oke. Ya, karena selama ini anggaran pasar ini adalah yang dikeluarkan oleh Dinas Sarana Prasarana Pasar, Disdagin. Kita ngajukan baru ada. Tapi kami mohon untuk demi pasar ini baik Bu, gitu kan, terawat. Jadi mudah-mudahan pemerintah benar-benar harus merhatikan pasar, gitu kan, dari segi untuk perawatannya, gitu kan, perbaikannya, gitu kan, supaya pasar benar-benar rapi dan kelihatan luar biasa gitu Bu. Oke, lagi terima kasih Pak Sulaiman atas waktunya, dan mudah-mudahan juga pasar Cicurug ini lebih berkembang lagi. Amin. Dan juga sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan bagi warga pasar, terutama juga para pedagang ya Pak. Dan mudah-mudahan juga program-program JIS ini bisa berjalan dengan lancar dan targetnya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan tim harapkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sobat ACA, Camelia Narin undur pamit di Lipsus kali ini langsung ke pasar Cicurug, lalu langsung ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kepala Pasar Cicurug, Bapak Sulaiman SAP. Camelia Narin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.